materi yang akan saya bawakan dalam video kali ini ada 4 materi, yaitu yang pertama, teori perkembangan moral oleh Sigmund Freud, yang kedua, teori perkembangan moral oleh Jean Piaget, yang ketiga, teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg, yang keempat, implikasi perkembangan moral dalam dunia pendidikan. Yang pertama kita bahas yaitu teori perkembangan moral oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud menyatakan bahwa semua orang mengalami konflik Oedipus. Konflik ini akan menghasilkan pembentukan struktur kepribadian yang dinamakan Freud sebagai superego. Ketika anak mengatasi konflik Oedipus, maka perkembangan moral sudah dimulai. Selanjutnya, definisi perkembangan moral manusia. Perkembangan sosial hampir dapat dipastikan juga dengan perkembangan moral, sebab perilaku moral pada umumnya merupakan unsur fundamental dalam tingkah laku sosial. Sebagai contoh, seorang individu hanya akan mampu berperilaku sosial dalam situasi sosial tertentu secara memadai apabila menguasai pemikiran norma perilaku moral yang diperlukan untuk situasi sosial tersebut. Materi yang kedua yaitu teori perkembangan moral oleh Jean Piaget. Jean Piaget menyatakan bahwa ada 2 tahap dalam perkembangan moralnya, yaitu heteronomous yang berarti moral itu tidak dapat diubah dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang lebih dewasa dari si anak, dan autonomous yang berarti si anak mulai sadar dengan adanya moral, maka anak tersebut dapat dilihat baik. Materi yang berikut yaitu teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg menyatakan bahwa sikap moral bukan hasil sosialitas atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan nilai kebudayaan. Materi yang terakhir yaitu implikasi perkembangan moral dalam dunia pendidikan. Yang pertama, memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadi sekolah sebagai atmosfer moral dan agama secara keseluruhan. Yang kedua, memberikan pendidikan moral langsung, yakni pendidikan moral dengan pendekatan pada nilai dan juga sifat selama jangka waktu tertentu, atau menyatukan nilai-nilai dan sifat-sifat tersebut ke dalam kurikulum. Yang ketiga, memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai, yaitu pendekatan moral tidak langsung yang berfokus pada upaya membantu siswa memperoleh kejelasan mengenai tujuan hidup mereka dan apa yang berharga untuk dicari. Yang keempat, menjadikan pendidikan sebagai wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Tidak hanya sekedar bersifat teoris, tetapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksi dari pengalaman beragama. Yang kelima, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting seperti yang pertama, memupuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Yang kedua, menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlihat dalam aktivitasnya sehari-hari. Yang ketiga, memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing kita apabila kita meminta. Sekian hasil materi dari saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.